Saya sejak awal sebenarnya tidak terlampau yakin bahwa Jokowi akan menjadi salah satu kontestan sebagai calon ketua umum di PSI. Karena saya beranggapan bahwa sebenarnya Jokowi itu secara politik sudah paripurna setelah tak lagi menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Mhm. Jadi praktis setelah itu saya menganggap bahwa Jokowi tidak punya intensi apapun untuk membuktikan diri kepada publik sebagai salah satu politisi dan sebagai salah satu orang yang pernah bertanding di negara ini. Mmm. Nah, yang kedua sebenarnya secara prinsip saya selalu mengatakan bahwa Jokowi ini punya nama besar. Ibaratkan orang pakai baju, kalau bergabung dengan PSI, baju yang dikenakan oleh Pak Jokowi itu kekecilan. Mhm. Jadi untuk ukuran Jokowi yang punya nama besar, sekalinya mau berpartai mestinya harus bergabung dengan partai-partai besar, misalnya seperti Golkar, seperti Gerindra, setelah tak lagi bersama PDIP tentu saja. Oleh karena itu, dua argumen ini yang sepertinya saya sejak awal sangat tidak yakin bahwa Jokowi itu akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSI. Oke. Tapi itu semua kemudian berakhir spekulasi-spekulasi yang berkembang setelah misalnya Kaisang secara definitif mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI untuk yang kedua kalinya. Bagi saya itu kan mengamputasi spekulasi dan dugaan-dugaan soal Jokowi bergabung dengan PSI sebagai calon ketua umum. Oke. Karena apapun sebetulnya ya Kaisang ini adalah replika politik, duplikat politik dari Jokowi. Oke. Karena kita juga tahu bahwa selama ini PSI itu kiblat politiknya adalah ke Jokowi. Kan tidak mungkin kalau kemudian misalnya Jokowi mencalonkan diri sebagai ketua umum dan pada saat yang bersamaan Kaisang pun juga maju sebagai calon ketua umum. Iya. Itulah yang saya sebut sebagai akhir dari spekulasi soal Jokowi maju setelah Kaisang mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSI untuk yang kedua kalinya. Oke, Mas Adi, kalau Anda tadi mengatakan kiblatnya adalah ke Pak Jokowi begitu, jadi artinya harusnya secara di atas kertas Mas Kaisang akan cukup, populer begitu ya? Walaupun ada 3 calon? Kalau mau jujur sebenarnya Mas Bram, tentu tanpa harus mendahului kehendak Tuhan. Saya mengatakan hakul yakin sejuta persen Mhm. bahwa ketua umum PSI nanti yang akan terpilih adalah Kaisang Pangarep dibandingkan dua kompetitor yang lainnya. Kenapa begitu? Itu tadi argumennya. Kaisang itu apapun judulnya, putra ideologis dan biologisnya Pak Jokowi. Kita pun juga tahu bahwa kalau kita menyebut sebenarnya kiblat politik, imam besar politik dari PSI itu adalah Jokowi. Bahkan sejak beberapa waktu yang lalu, bahkan sebelum terjadi gonjang-ganjing dan huru-hara antara Jokowi dan PDIP, PSI dalam sejumlah kopdar yang mereka lakukan, Kopdarnas namanya, mereka mengusung jargon yang disebut dengan Jokowisme. Mhm. Jokowisme itu adalah semacam identifikasi diri dari PSI yang selalu ingin tegaskan bahwa PSI semua nafas, semua pergerakan politiknya itu hanyalah bergantung kepada orkestrasi dan keinginan Jokowi. Oke. Itulah yang saya katakan ketika Kaisang maju sebagai calon ketua umum, yang kita sebut sebagai duplikat dari politiknya Pak Jokowi, agak mustahil bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena apapun judulnya, Kaisang ini adalah Jokowi Junior, Oke, Mas baik. Bram.